Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita dari Keluaran 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Keluaran 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Kita akan membaca secara responsif dan kita akan membagikan. Saya baca ayat yang pertama, lalu diikuti kaum perempuan ayat yang kedua, setelah itu baru dibacakan oleh kaum adat. Demikian bergantian seterusnya, dan pada ayat terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat pertama, diikuti kaum perempuan, setelah itu kaum laki-laki, dan ayat terakhir kita akan baca secara bersama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan makhlukku, Dia adalah menjadi keselamatanku, Dia Allahku, puji Dia, Dia Allah Bapa-Ku, luhurkan Dia. Tuhan itu Bapa lawan terang alat bulan mana. Ketika Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Keberan. Samudera raya menutupi mereka, air yang dalam mereka terbelah seperti batu. Tangan-tanganmu Tuhan, mulai menunjukkan kuasamu, tangan-tanganmu Tuhan, menentukan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau menentukan siapa yang bangkit tentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggangan. Karena asap itu mengeluarkan air naik bertimbun-timbun, segala air yang berdiri tegak seperti bendungan, air laut menutupi tengah laut. Mereka akan membagi kemudahan, suku akan menggunakan kepada mereka, akan mengusir barangku, karena Tuhan menentukan mereka. Engkau meniup dengan tapanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah yang hebat? Siapakah seperti engkau dilihat karena kekudusanmu, menaklukkan karena perbuatanmu yang manis? Engkau membuat badai jahat. Engkau mengangkat tangan kananmu, menunjukkan terang mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah berkudus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kita bersama-sama. Bangsa-bangsa menyanyikan, mereka menggigil, kegemparan menghinggapi penduduk tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, bernyanyi itulah yang disebutkan firman Tuhan bagi kita. Karena ini adalah minggu kandati, minggu bernyanyi. Semestinya memang setiap orang Kristen tidak boleh tidak bernyanyi. Dalam firman Tuhan ini mengajar kita bahwa sair lagu itu sebenarnya kita temukan dalam setiap kehidupan kita di mana Allah bernyanyi. Itulah nyanyian Musa yang kita perhatikan di sini. Ia melantunkan lagu, dia menyanyikan nyanyian pujian yang sahih diambil dari peristiwa penyelamatan Tuhan bagi mereka di Laut Keberan, sekaligus menghancurkan musuh orang Mesir yang mau kembali memperlama mereka di Mesir. Jadi
batu yang diangkat adalah bagian dari kain perbuatan Tuhan. Musa dan bangsa Israel mampu melihat Allah yang bekerja di dalam semua peristiwa yang mereka alami. Tidak seperti kita misalnya manusia, ketika ada peristiwa kejadian yang sangat besar, perbuatan yang sangat besar, saja mungkin orang yang membuat itu menjadi kebanggaan, kebesaran, popularitas akan tinggi. Tetapi Musa tidak demikian. Orang Israel tidak menjadikan hal itu menjadi kebesaran baginya, tapi kebesaran bagi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, minimal 3 bagian yang mestinya menumbuhkan keimanan kita pada Tuhan. Dalam setiap nyanyian yang kita lantunkan, ataupun nyanyian yang kita dengar, nyanyian yang kita buat dalam berbagai hal misalnya di tengah-tengah kehidupan. Yang pertama itu menjadikan kita bahwa semakin nyata kita ini hidup, bahwa Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Yang kedua, bahwa keimanan kita semakin sempurna, semakin baik. Bukan justru sebaliknya, sama seperti pernyataan Musa, siapakah yang seperti engkau? Tidak ada. Baru yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita juga perlu bernyanyi, bukan hanya sekadar dampak baiknya bagi kita, tapi ada sekaligus misi bagi sesama kita, terlebih bagi orang-orang yang tidak menyukai atau mungkin membenci kita sebagai pengikut Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Musa mengikrarkan satu pengakuan. Tuhan itu adalah kekuatan. Tuhan adalah Mazmur. Tuhan menjadi keselamatan. Tuhan itu Bapa. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Dia dalam hidup ini, dalam memimpin bangsa Israel, dalam tugas-tugas yang Dia kerjakan, baik sebelum sampai pada laut Merah atau sesudahnya nanti terus selanjutnya. Memang itulah semestinya yang Dia lakukan. Tuhan mestinya menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan mestinya menjadi pandu bagi kita, sehingga tidak ada problem yang tidak bisa dilalui. Sama seperti kenyataan yang boleh kita gambarkan ketika mau mendekat laut Merah. Ini kan sama seperti judul film, maju kelak mundur kerah, ke samping kiri kanan pun tidak ada jalan keluar. Mereka berjalan di depan terbentang laut Merah, tetapi di belakang ada pasukan Mesir, pasukan Filistin, dan yang terbaik yang di tengah untuk mengembalikan bangsa itu kembali menjadi budak di Mesir. Tidak ada jalan keluar. Sepertinya kemanapun jatuh, seakan-akan pintu untuk lepas sudah tertutup semuanya. Tetapi Tuhan membukanya. Kekuatan Tuhan yang diandalkan, yang Dia mau disuruh apabila tongkatmu dan letak Dia ini, maka air akan berkolah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, terkadang banyak orang melihat dalam hidup ini ada jalan yang tertutup, yang tidak bisa terbuka. Ada problem, ada kesusahan, ada pergumulan yang seakan dirasakan tidak ada jalan keluar. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan, tidak ada jalan yang tertutup. Karena bagi Tuhan kita tidak ada mustahil. Dia bisa membukakan jalan dimanapun, tetapi sekaligus juga Dia bisa menutup jalan tidak terbuka siapapun. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita mungkin juga banyak dan bisa jadi mengalami hal seperti ini, mengalami pergumulan yang seakan tidak ada jalan keluar di dalam.
bagi seorang yang mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan, bukan just kekuatan pemikiran, mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, atau kemampuan manusia. Tentu itu bisa lebih mudah akan terjadi. Tetapi yang mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan, maka segalanya bisa. Dia menghambat, menghalangi, menutup jalan, menutup kesempatan, menutup pengharapan. Tuhan bisa bukan. Nyanyian kemarin yang mengabarkan bahwasanya Musa memperlihatkan jika kita memakai Tuhan begitu kekuatan, tidak ada problem di seluruh hidup kita, baik di tengah pekerjaan kita, di tengah pribadi kita yang tidak bisa. Bukakan Tuhan jalan supaya keluar dari pergumulan. Yang kedua, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Musa mengikrarkan satu pengakuan. Tidak ada yang seperti itu, baik Allah lain. Engkau sangat mulia, engkau sangat tinggi luhur. Engkau sangat mengasihi dengan kasih yang kekal sampai turun-turun. Ini kesimpulan bagi yang disampaikan kepada kita dan juga kepada orang di sekitar perjalanan bangsa Israel. Tidak ada Tuhan kita yang kita kenal dan sembah dalam Kristus Yesus yang boleh kita samakan, yang boleh kita banding kekuatannya, kasihnya, bagaimana dia berbuat dalam kehidupan. Ini kesimpulan bagi untuk tidak lagi ragu dalam hidup ini, bahwa dalam nyanyian kita mengagungkan Tuhan, tetapi terkadang tidak demikian hasilnya. Lirik lagu kita puji Tuhan, haleluya. Tetapi isinya, kenyataan, itu bukan ekspresi gambaran hati kita. Itu bukan luahan siapa kita sebenarnya. Karena nyanyian kita menyebut bahwa haleluya, puji Tuhan, kau satu-satunya. Tapi dalam hidup Bapak Ibu, justru berbanding terbalik dengan itu. Tuhan tidak satu-satunya menjadi kekuatan. Atau kita mau juga melirik Allah lain. Kita juga mau pergi kepada kekuatan lain. Apalagi untuk sekarang. Bertahan sejenak dalam sakit yang parah. Kalau saja orang tidak lagi mengharapkan bergantung pada kuasa Tuhan yang menjadi dokter terbaik. Dia sudah mau juga melirik dan diam-diam sembunyi-sembunyi pergi kepada kekuatan lain. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Musa mau membuat ketegasan di dalam, supaya memang hati kita tidak ragu, supaya hati kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan tidak boleh menjadi luntur walaupun waktu yang lama kita rasakan menunggu dia berbuat sesuatu bagi kita. Kita tidak boleh lain pada kekuatan lain. Kalaupun misal bahwa problem pergumulan derita kesusahan sekarang selesai, besok datang lagi. Bulan ini sudah tuntas, tapi tahun depan muncul lagi. Seakan-akan Bapak Ibu, sekali Tuhan berbuat, bahwa cukup untuk selamanya. Sekali Tuhan berkarya dalam hidup,
melepaskan kita bahwa itu mau menjadi jawaban untuk semuanya pergumulan yang mematikan tidak ada lagi datang persoalan kehidupan. Tetapi memang benar Bapak Ibu, sekali kita merasakan mengaku bahwa Allah yang membuat dalam Yesus di dalam kehidupan itu menjadi kekuatan yang tidak boleh luntur lagi menghadapi berbagai pergumulan apapun. Maka dia bangun, teguhkan, tumbuhkan itu lewat lagu, lewat nyanyian. Semua orang saya yakin senang dengan lagu, senang dengan bernyanyi. Sekalipun mungkin suara kita pas-pasan, sekalipun mungkin suara kita pas, sekalipun mungkin suara kita nggak bagus, sekalipun mungkin suara kita nggak bisa dipadukan dengan orang lain. Tapi yakin Bapak Ibu sebenarnya kita harus bangun keimanan kita makin kokoh lewat lagu yang kita lantunkan dan kita tidak ada seperti kata hanya Allah. Itu artinya kita mengistimewakan, itu artinya kita mengagungkan, itu artinya kita mengunggulkan Tuhan. Maka kita yakin juga Tuhan akan mengistimewakan kita, Tuhan akan mengunggulkan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Kau justru membimbing mereka sampai pada tempat kediaman. Ini menatap masa depan. Nyanyian itu menumbuhkan pengharapan akan jalan kehidupan yang kita akan nikmati ke masa depan. Tetapi itu bagi orang yang memaknai nyanyian untuk kemuliaan Tuhan. Jangan justru sebaliknya misalnya. Seperti yang diungkapkan ayat 14, kalau orang-orang lain, orang yang tidak percaya, orang yang berada di sekitar perjalanan bangsa Israel, ada Moab, ada Edom, ada Filistin, yang memang sepanjang kehidupan bangsa Israel, tiga bangsa ini cukup terbesar, menjadikan masalah, mendatangkan masalah bagi kehidupan. Mereka justru mendengar nyanyian yang berisikan Tuhan Allah dengan kuasa-Nya yang ajaib bisa membelah laut supaya selamat bangsa dan mengembalikan air laut supaya menenggelamkan yang menentang. Mereka jadi ketakutan, mereka jadi kegentaran, mereka menganggap jangan-jangan kalau kami berbuat sesuatu yang tidak baik bagi bangsa Israel, maka kami juga bisa dibumi hangus. Itu membuat mereka takut. Buat kuasa Allah itu hanya mereka paham, menimbulkan ketakutan bagi mereka. Tentunya kita saudara kekasih dalam nama Tuhan yang selalu mengagungkan Tuhan, menyanyikan lagu yang baik, menyanyi dengan kehidupan yang baik. Maka kita harus perbaharui keadaan. Di sekitar kita sebagai minoritas, pasti banyak orang yang membenci, pasti banyak orang yang tidak suka dengan kita, pasti banyak orang yang berbuat tidak baik dengan kita. Tetapi tugas kita Bapak Ibu, lewat nyanyian kita disuguhkan, kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya menghancurkan musuh-musuh, tidak hanya menenggelamkan Firaun dan tentaranya, gambaran yang mengandalkan kemampuan manusia menjadi umat Tuhan, umat yang dikasihi. Inilah yang mau kita sampaikan juga bagi mereka, supaya pengasihan Tuhan ini merubah apa yang dilakukan selama ini bagi kita. Misalnya, misalkan kebenci, ketidaksenangan, penghambat,
menjadi terbuka, memuliakan nama Tuhan. Karena kita dilihat cukup baik. Orang-orang yang bernyanyi tidak hanya pintar, tidak hanya baik, tetapi juga merupakan kehidupan, sehingga orang lain bisa ikut dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, mari kita tinggal kuantitas dan kualitas nyanyian. Nah, saya masih sering merasa kalau dibilang, oh ini saya kembali ini ke 30 tahun, 40 tahun lalu. Boleh juga kan? Kalau sering juga kita ikuti misalnya kebaktian malam. Nyanyinya saya yakin mudah, umum, sering. Tapi bisa jadi 2-3 orang yang mampu menyanyikan. Sampai sekarang. Terkadang saya perhatikan rambut udah putih, usia udah ujung, tetapi lagu itu belum bisa pas dinyanyikan. Kenapa? Dengan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bernyanyi kata liturgis. Ada juga orang diam, ada juga lip sync, suara nggak keluar, tapi ini mulut manis bergerak. Belum lagi soal menyimak lagu itu. Dalam hati saya sampai kapan? Saya ingat benar ketika mengundang Mauli Purba, dokter musik, kebalikan kita juga, selain komponis yang lain. Dia sebutkan berdosa kita kalau menyanyi lagu itu tidak pas. Dia sebutkan karena kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu kan dosa. Walaupun mungkin tidak segampang itu. Tapi saya mau mengajak kita Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kembangkan nyanyian kita. Nyanyian banyak gereja merupakan daya tarik pertama untuk menarik banyak orang. Sehingga kita nggak boleh diam dengan itu. Kita nggak boleh berhenti. Kita harus meraih terus penyanyi dengan segala hal yang dibutuhkan untuk itu. Kita harus tahu. Tapi mari mulai dengan kita semua. Jangan mau diam Bapak Ibu. Kalau disuruh bernyanyi. Dan bawalah lagu itu dengan pas bersama. Terkadang ada lagu, saya pikir 2 minggu yang lalu saya ikut di pertanian. Tapi gue cari di mana Bapak Ibu. Saya pikir 10 meter aja gak terdengar. Karena soal tinggi rendahnya bawa kali bagi berbisik misalnya. Ini juga kan hal yang perlu kita perhatikan dalam lagu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya senang 2-3 sektor di tengah 4 gereja kita ini mulai membangun nyanyiannya dengan beri musik box supaya bernyanyi bagus, supaya bernyanyi agak ramai, supaya bernyanyi ada semangat memang. Benar memang Bapak Ibu itu, kita nggak boleh sangkal misalnya. Kalau cuma 4 orang yang di depan ini kebaktian saya ajak mari bernyanyi, ya pasti kurang nyanyi juga, kurang semangat juga. Itu mempengaruhi juga. Sekalipun sebenarnya kita harus terus berkembang. Tetapi hal yang tidak boleh disangkal memang. Banyak hal yang boleh kita bangun dalam memperbaiki nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan hanya sekadar bahwasanya penampilan, penyanyian, pembawaan, mimik, pemaknaan
seperti hal-hal yang mendukung seperti Mazmur 150. Memuji Tuhan dengan segala alat kelengkapan, baik yang ada, dihasilkan budaya modern atau budaya yang tradisional, kita harus padukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari lantunkan lagu baru untuk memuji memuliakan Tuhan dan kehidupan yang terpuji dengan kekuatan Tuhan, kekuatan, maka semua masalah Tuhan menjadi satu-satunya, tidak ada yang lain, dan Tuhan menjadi pemenuhan harapan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Tuhan bersama kami yang hidup. Terima kasih atas firman, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai Maha untuk membangun keimanan yang makin teguh. Namun juga menuntut kami Bapa menghidupi, sehingga benar-benar kami menjadi orang pengikut Tuhan yang memuliakan nama-Mu dengan kehidupan yang baik sesuai yang Kau kehendaki. Biar Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Itulah gunanya kami penyanyi memuliakan nama. Dan itu membangun keimanan yang kokoh, yang tidak menduakan, tidak menyaksikan, tapi berserah diri sepenuhnya, sehingga kami menatap masa depan. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami berjalan dalam hidup ini, sama seperti Yesus yang sudah berkata, biarlah Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak, berkati kami dalam seluruh aktivitas dan sucikan kami dari seluruh kesalahan kekurangan kami. Terima kasih dalam Yesus kami berdoa.